Selamat pagi adik-adik semua. Wah, kalian udah pada siap belum? Pagi ini kita mau sama-sama mulai sekolah minggu kita lagi. Mari sama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita melalui doa terlebih dahulu. Mari lipat tangan dan juga tutup mata kita bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih pada pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul bersama untuk memulai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, agar kami setiap anak-anak-Mu dapat bersama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ke depan. Amin. Nah adik-adik semua, kalian sedang sukacita nggak? Atau ada yang lagi sedih? Wah, Lase berharap kita semua dalam keadaan penuh sukacita dan terus berbahagia. Mari sama-sama Lase mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama dan kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Keren. Kalian dipersilakan untuk duduk kembali. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama, Lase mau sekali lagi mengajak kita semua untuk membersihkan hati dan juga pikiran kita agar dapat bersama-sama fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian lagi bagi Tuhan. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf. Minggu ini kita akan kembali mendengarkan lanjutan dari cerita tentang Yusuf loh. Nah, tapi minggu ini ada yang beda. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Indra. Nah, kalian ada yang masih ingat nggak? Atau udah pada lupa ya? Wah, kalau gitu, yuk mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan.
diberkati. Halo, selamat pagi anak-anak GKIM Amanat Kristus. Nah, hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat enggak anak-anak? Nih, Lause siapa nih? Masih ingat kita udah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun enggak bertemu karena kondisi ada apa ya? Ada coronavirus ya. Nah, tapi biarin ya. Nah, kita masih tetap bisa bertemu sekalipun lewat online gitu ya. Lause percaya kalian pasti bisa mengikuti kebaktian ini dengan baik, dengan sukacita ya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan tolong buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga setiap firman boleh tertanam dalam hati kami. Bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk kami yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan juga akan menolong, berikanlah hikmat, supaya apa yang kami sampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarkan dan bagi kami yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini Lause Indra akan melanjutkan cerita yang kemarin yang Lause Grace cerita ya tentang Yusuf begitu ya. Hari ini temanya Allah melepaskan Yusuf begitu ya. Nah, minggu kemarin Yusufnya sudah dijual ya. Nah, dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, kemudian dijual kepada orang Mesir yang lewat di situ ya. Nah, kemudian dari situ dijual lagi. Dijual kepada siapa? Kepada pengawal istana Firaun yang bernama Potifar. Nah, dibawa ke Mesir. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, Yusuf sekarang bekerja di rumahnya Potifar ya. Nah, tapi ketika bekerja di rumah Potifar, memang sih Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan dikatakan Potifar itu menjadi percaya sekali kepada Yusuf begitu ya. Semua rumahnya biar menjadi kekuasaannya Yusuf. Yusuf mengatur semuanya dan diberkati Tuhan pada saat itu ya, sehingga berhasil juga semua yang dikerjakan oleh Yusuf di rumahnya Potifar. Nah, tapi ada istrinya Potifar yang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Yusuf. Nah, tapi Yusufnya tidak mau. Dan akhirnya Yusuf disangka berbuat yang tidak baik kepada istri Potifar. Dan akhirnya istri Potifar itu melaporkan kepada Potifar kalau Yusuf itu orang yang tidak baik, yang mau mengganggu dia katanya. Nah, semuanya percaya ya. Potifar juga percaya karena pada istrinya pasti percaya. Nah, padahal Yusuf tidak berbuat salah. Nah, akhirnya apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Penjara di kerajaan itu ya, di Firaun itu. Nah, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kita tahu ketika Yusuf dimasukkan dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan Yusuf juga di dalam penjara itu tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak marah-marah, dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia tetap berdoa. Nah, di dalam penjara kebetulan juga dia ketemu dengan seorang juru minuman dan seorang juru roti. Di mana juru minuman dan juru roti juga mempunyai kesalahan. Nah, kalau ini bersalah kepada Raja Firaun, makanya ditahan, dihukum. Nah, sedangkan kalau Yusuf dihukum itu tidak berbuat salah, tapi disangka, dituduh oleh istrinya Potifar. Nah, ternyata ketika ada di dalam penjara pun, Yusuf itu seorang yang peduli. Apa sih peduli? Yang mau menolong orang lain. Sekalipun dia lagi sedih, mungkin malam-malam juga dia nangis. Kok keadaannya seperti itu?
tapi Yusuf masih tetap mau menolong orang lain. Nah, contohnya apa menolong orang lain? Nah, ternyata si juru minuman dan si juru roti ini bermimpi. Ya, juru minuman ini bermimpi. Mimpinya apa ya? Oh, dikatakan dia mimpi ada pohon anggur. Ada 3 carangnya. Nah, baru bertunas tumbuh bunga. Nah, kemudian di tandan-tandanya itu kok ada buah anggurnya yang sudah ranum. Nah, kemudian dia peras tuh buah anggurnya. Dia masukkan ke dalam piala, mungkin cangkir ya, nanti mungkin ada gambarnya ya. Nah, cangkir piala Raja Firaun begitu ya. Nah, kemudian diberikan ke Raja Firaun. Nah, itulah mimpinya. Coba. Nah, terus Yusuf bilang, Tuhan akan menolong aku bisa mengartikan mimpi itu. Tapi Yusuf juga mengatakan kalau bukan dia yang pintar, bukan dia yang bisa mengartikan mimpi, tapi karena Tuhan yang sudah menolong Yusuf, karena Yusuf bisa mengartikan mimpi itu. Nah, apa sih artinya? Oh, gini kata Yusuf, 3 itu artinya dalam 3 hari kamu akan ditinggikan oleh Raja Firaun, tinggi setinggi-tingginya. Nah, apa sih? Nah, akan kembali ke jabatan semula. Jabatannya kan sebagai juru minuman. Nah, setelah mendengar itu, juru roti pun, aku juga mimpi sebetulnya malam. Dia merasa senang ya, karena mimpinya enak ya, nanti akan kembali lagi nih si juru minuman ini. Nah, kembali lagi ke jabatannya. Nah, dia juga mimpi. Nah, dia juga bercerita ya kepada Yusuf, aku juga mimpi. Nah, tapi mimpinya begini, ada 3 bakul. 3 bakul. Saya dia pembuat roti, juru roti. Nah, dia ada 3 bakul. Nah, dia buat roti, disimpan di bakul-bakul itu, terus dia juga buat jajanan pasar gitu ya, makanan jajanan pasar ada 3 gitu ya. Nah, tapi burung-burung datang, digigit, dimakan-makan gitu ya si roti itu. Nah, apa sih artinya? Nah, dia juga tanya ya. Oh, itu artinya kata Yusuf, 3 bakul itu berarti dalam 3 hari kamu akan digantung katanya. Wow, pasti kaget ya dengar seperti itu. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ternyata benar. Ya, benar. Nah, kepala penjara itu datang ya. Datang untuk mengeluarkan Lause sebelumnya juga mau mengatakan kalau Yusuf itu juga dipercaya kepala penjara ya. Nah, dipercaya sekali untuk mengatur semua orang-orang yang dipenjara begitu ya. Jadi begitu Tuhan memberkati Yusuf, sekalipun Yusuf di dalam kondisi yang menderita ya menurut kita. Nah, tapi Tuhan tetap menyertai dan memelihara Yusuf. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata yang dikatakan oleh Yusuf itu benar terjadi. Si juru minuman kembali ke jabatannya semula, juru roti akhirnya ya digantung ya. Nah, kemudian 2 tahun kemudian ternyata Raja Firaun pun bermimpi ya. Mimpinya apa? Ternyata dikatakan ada 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk, dan 7 butir bulir gandum yang berisi memakan 7 butir bulir gandum yang berisi dan 7 butir bulir gandum yang kosong, tapi bulir yang kosong itu memakan bulir yang berisi. Nah, apa sih artinya? Wah, semua yang ada orang-orang pintar di situ semuanya udah pengumuman pasti ya. Nah, diumumkan semuanya pasti udah pada datang, udah mengartikan, tapi belum ada yang bisa mengartikan. Nah, sekarang si juru minuman baru ingat. Padahal dulu juga harusnya dikasih tahu dong.
Yusuf itu yang mengartikan mimpi, kan Yusuf pernah berkata kepada juru minuman ketika ada di dalam penjara, kalau yang dikatakan Yusuf itu benar, coba kamu ingat saya sebagai tanda terima kasih. Ya ingatnya itu katakan, ini semua diartikan oleh Yusuf karena ditolong sama Tuhan begitu. Tapi juru minumannya lupa, kalau udah diberi kebaikan lupa berterima kasih. Nah mungkin kita juga sering lupa. Nah harusnya kita juga kalau ada orang yang sudah memberi kepada kita, memberi apapun, kita harus berterima kasih begitu ya. Nah gue baru ingat, sekarang udah 2 tahun nih baru ingat. Nah ternyata, oh saya ingat, katanya kepada Raja Firaun, saya ingat waktu itu, waktu saya bermimpi, ya kan waktu itu saya di penjara, kemudian saya bermimpi. Nah dia ceritakan mimpinya ya, yang tadi Lause Indra ceritakan mimpinya. Nah ternyata sama Yusuf diartikan kan benar katanya. Oh begitu. Nah sekarang baru cerita ya, harusnya kan kata Yusuf ingat aku begitu. Nah baru udah 2 tahun baru cerita. Nah kemudian kata Raja Firaun, ya sudah, saya minta tolong panggilkan Yusuf. Yusuf kan masih di penjara begitu ya. Yusuf di penjara juga bukan 1-2 hari, itu lama sekali begitu ya. Nah kemudian panggilkan Yusuf. Sebelum bertemu dengan Raja Firaun, pasti Yusuf juga dikatakan rambutnya dicukur dulu, bajunya diganti, pakaiannya bersih. Nah kemudian Yusuf menghadap Raja Firaun. Kemudian Raja Firaun berkata, yang tadi Lause sudah cerita ya, ada lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk, kemudian ada bulir gandum yang kosong memakan yang berisi. Nah seperti itu, apa artinya? Nah ternyata kata Yusuf, nanti 7 tahun ini di Mesir akan terjadi kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Nah tapi yang adanya 7 tahun dulu kelimpahan, nah baru 7 tahun kelaparan. Nah bagaimana, coba harus bagaimana? Nah ternyata Yusuf ini memberitahu ya kepada Raja Firaun begitu ya, kalau pada masa kelimpahan mereka itu harus mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya, punya gudang dimanapun ya harus diisi gitu sebanyak-banyaknya. Dan ternyata Yusuf di situ melakukan itu semua ya. Dikatakan gandumnya juga seperti pasir di laut. Wah begitu banyaknya begitu ya. Mungkin untuk 7 tahun pasti lebih dari cukup begitu ya. Nah kemudian itu dilakukan sama Raja Firaunnya atas perintah Yusuf. Raja Firaunnya mau setuju ya seperti itu, karena Raja Firaun juga tahu ya pasti Yusuf ini ditolong sama Tuhan begitu ya, yang sudah mengartikan mimpinya. Nah ternyata apa yang terjadi ternyata benar ya, di Mesir ada kelaparan selama 7 tahun setelah Yusuf mengumpulkan makanan gandum pada saat kelimpahan. Nah banyak sekali orang-orang yang membeli gandum ke Mesir. Nah tapi semuanya bisa dilayani. Nah itu semua karena Tuhan. Nah kita tahu ya, Yusuf itu dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun Yusuf itu menderita, tapi di dalam penderitaan itu Yusuf selalu disertai, dipelihara terus. Kita tahu dari dijual, kemudian di rumahnya Potifar, di penjara, dan sampai sekarang hidup di istana ya, sebagai mangku bumi ya di istana ya. Nah di istana Raja Firaun gitu, kerjasama dengan Raja Firaun. Nah seperti itu ya. Nah hari ini kita belajar, kita juga ketika menderita, misalnya kalian banyak kesusahan di dalam pelajaran, nah kalian juga jangan pantang menyerah seperti Yusuf begitu, terus aja
biarin aja. Yang penting kita berdoa kepada Tuhan, terus kita juga mau menyelesaikan pelajaran-pelajaran kita sekalipun sulit. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau mengerjakannya dan sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan mau menolong kita. Ya. Nah, sekarang ayat hafalannya dari Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan jadilah penolongku. Nah, Yusuf pasti mengatakan itu. Setiap saat Tuhan jadilah penolongku. Karena tidak ada yang bisa menolong Yusuf lagi pada saat itu. Saudara-saudaranya nggak ada, mamanya udah nggak ada, papanya udah jauh. Jadi siapa? Hanya Tuhan yang bisa jadi penolong Yusuf. Nah, begitupun dengan kalian ya. Nah, kalian kalau ada apa-apa, nah kalian juga punya penolong sama. Penolongnya adalah Tuhan Yesus ya. Jadi sampai di sini dulu Lasu Indah bercerita. Nanti lain kali mungkin Lasu Indah bawain cerita lagi yang lain ya. Terima kasih. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan pada saat kami kesusahan, pada saat kami menderita. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, tolong kami ketika dalam kesusahan kami. Biarlah kami ingat kepada Tuhan. Kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber pertolongan bagi kami, sumber kekuatan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap kesehatan daripada diri kami. Kiranya Tuhan tolong supaya Tuhan terus peliharakan kesehatan kami, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, terima kasih Lasu Indra yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Lasu Indra juga semakin diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan pada hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan ada aktivitas loh. Aktivitasnya akan Lasu sertakan di akhir video atau nanti Lasu akan kirimkan ke WhatsApp Papa dan juga Mama kalian ya. Nah, hari ini kita juga mau mengucap syukur loh. Teman kita Jay minggu lalu sudah berulang tahun. Nah, selamat ulang tahun untuk Jay. Kiranya Tuhan semakin memberkati perkembangan dan juga pertumbuhan, bahkan masa depan Jay untuk kedepannya. Yuk sama-sama kita mau berdoa dulu untuk Jay. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk teman kami Jay yang Engkau tambahkan kembali umurnya. Kiranya di umur yang baru, Jay semakin menjadi anak yang taat kepada orang tua, bahkan juga mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan juga kembali memberkati Jay dalam masa pertumbuhan dan juga perkembangannya, bahkan masa depannya. Kiranya Tuhan yang memimpin semuanya. Kami menyerahkan Jay ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk Jay. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lasu juga mau kembali berterima kasih untuk kalian semua yang sudah rajin dan juga setia untuk mengerjakan ayat hafalan dan aktivitas. Hari ini Lasu mau berterima kasih khususnya kepada Aaron yang sudah tiap minggu pasti keren tuh mengerjakan aktivitas dan juga ayat hafalannya. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika Tesalonika 5 5 ayat ayat 16 dan dan 17. bersukacitalah Bersukacitalah senantiasa, senantiasa. tetaplah berdoa. Nah, keren sekali kan teman-teman? Nah, Lasu berharap kalian juga minggu-minggu yang akan datang bisa ikut bersama untuk menghafalkan ayat hafalan dan juga mengerjakan aktivitas yang ada. Jangan lupa, di akhir bulan Desember kalian akan mendapatkan sesuatu loh sebagai hadiahnya. Nah, demikian jauh sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Nah, sebelum itu, Lasu mau sekali lagi mengajak kita semua mengakhirinya dengan menutupnya dalam doa. Mari adik-adik semua kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih pada hari ini kami setiap anak-anak-Mu dapat kembali memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama,
Bahkan juga nanti kami akan mengerjakan menghafal ayat hafalan dan juga mengerjakan aktivitas bersama di rumah. Kiranya Tuhan yang berkati waktu kami ke depannya, agar firman Tuhan yang tadi kami dengarkan bersama dapat terus bertumbuh dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami setiap anak-anak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan.